Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muin Siregar, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 101160 Lubuk Torok, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PPG di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon, batch 2 tahun 2024. Pada hari ini, saya akan praktek mengajar di kelas 4 SDN 101160 Lubuk Torok. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak? Sehat. Ada semua? Absen dulu ya. Umar, Jeki, Umi Kalsum, Namun dia, Sobat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa memimpin doa? Pimpin doanya nak, Jaki. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wasi'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wasi'a. Amin. Berdoa selesai. Jadi anak-anak perhatikan ke depan ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, anak-anak Bapak sekalian, Bapak harapkan memahami sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tujuan yang kedua, anak-anak sekalian bisa menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tujuan yang ketiga, siswa memahami hikmah kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan yang keempat, siswa meneladani perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi untuk hari ini kita fokus ke submateri nomor 1. Tujuan yang pertama yaitu memahami sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Indah rumah. Gambar. Indah rumah. Satu lagi gambar. Indah Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. mengendarai apa itu Nabi Muhammad? Unta. Ada yang tahu pengertian apa itu yang dimaksud dengan hijrah? Apa arti hijrah? Memutuskan. Bagus, tepuk tangan.
sudah tahu ya pengertian hijrah ya. Jadi pengertian hijrah itu secara bahasa memutuskan atau meninggalkan. Secara kamus besar bahasa Indonesia ada yang tahu pengertian hijrah? Tidak ada yang tahu? Baik. Pengertian hijrah secara kamus besar bahasa Indonesia ini dia. Hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya, yaitu dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy Makkah. Inilah pengertian hijrah secara kamus besar bahasa Indonesia. Perhatikan lagi, ini adalah gambar peta Mekah ke Madinah. Dari jarak Mekah itu ke Madinah, jauhnya itu 450,4 kilometer. Jauhkah itu anak-anak? Jauh, Bapak. Dari Makkah ke Madinah, jauhnya 450,4 kilometer. Bayangkanlah kalau kita berjalan kaki, berapa lama itu baru sampai ke Madinah? Bisa jadi 1 bulan kan? Iya. Itulah perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad bersama sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi Madinah ini dulu namanya bukan Madinah, Yatsrib. Apa? Yatsrib. Yatsrib dulu namanya. Perhatikan lagi. Gambar apa ini? Bagus. Ini adalah gambar perkenalan diri di depan kelas. Karena dia murid baru. Dia pindah sekolah. Pernahkah kalian pindah sekolah? Iya. Atau kawan kalian pernah ada yang pindah sekolah? Tidak pernah. Jadi ini namanya si Ambolalo, pindah sekolah. Karena apa? Ada sebabnya dia pindah sekolah. Penyebabnya adalah karena bapaknya, orang tuanya pindah tugas sebagai polisi. Karena bapaknya pindah tugas. Itulah penyebab si Ambolalo pindah sekolah. Nah, begitu juga hijrah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Apa penyebabnya? Berarti Nabi Muhammad hijrah karena ada penyebabnya. Jadi penyebabnya inilah dia penyebabnya. Perhatikan. Peristiwa yang menjadi sebab pendorong untuk hijrah Nabi Muhammad yaitu, baca dulu yang pertama apa? Yang kedua, penyebab yang ketiga, keempat, bagus, tepuk tangan. Inilah penyebab Nabi Muhammad hijrah. Inilah penyebabnya. Perhatikan videonya ya. Kisah teladan Nabi. Ambil buku tulis semua. Nanti disimak videonya. Kalau ada nanti poin-poin yang penting dicatat ya. Poin-poin pentingnya dicatat. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Salam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam, memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak. Malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yatsrib. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Kata Surokah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Surokah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Sudah dicatat tadi poin-poin pentingnya terkait slide yang Bapak bagikan dan video yang Bapak tayangkan. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti materi hari ini? Baik, kalau sudah mengerti, kita coba mengerjakan LKPD. Jadi pengerjaan LKPD-nya kita buat secara berkelompok. Jadi kelompoknya ada 3, ya. Kelompok yang pertama itu kita buat namanya kelompok Mekah. Kelompok kedua, kelompok Madinah. Dan kelompok ketiga adalah kelompok Unta. Untuk kelompok 1 diketuai oleh siapa yang mau ketua kelompok 1? Ahmad Jaki. Pilih kawanmu sebanyak 3 orang lagi. 3 orang lagi. Kelompok 1 di sini.
Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 siapa ketuanya? Umi Karsu, pilih kawanmu 3 orang. Nah. Kelompok 3 siapa ketuanya? Oh, pilih kawanmu 3 orang. Siapa namanya? Hah? Endang, pilih kawanmu 3 orang. Bentuk kelompoknya, susun mejanya. Mejanya buat nasi. Ini kelompok. Ini kelompok berapa ini? Bukan kelompoknya. Kelompok berapa? Ini tuh. Lagi. Sana 1 orang lagi. Sudah? Perhatikan ya tugas kelompoknya ya. Jadi tugas kelompok Mekah yaitu tugasnya memberikan penjelasan tentang peristiwa Baiat Aqabah. Jelaskan dia apa yang dimaksud dengan peristiwa Baiat Aqabah. Ini adalah penyebab Nabi hijrah. Kelompok Madinah tugasnya memberikan penjelasan tentang dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang. Dan tugas kelompok Unta memberikan penjelasan tentang perintah Allah untuk berhijrah. Sudah paham anak-anak? Sudah paham tugasnya masing-masing? Bapak bagikan LKPD-nya ya. Mana tadi kelompok Mekah? Kelompok Mekah. Ini LKPD-nya ya. Kelompok Madinah. Kelompok Unta. Sudah paham semua? Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Dimulai dengan sekarang. Dimulai dengan sekarang. Diskusi ya. Tidak boleh kerjakan sendiri-sendiri. Harus ikut mengerjakan semua ya. Saling diskusi.
Silakan dikerjakan. Ancaman tradisi. Baik anak-anak, pembacaan dari mana anda pembacaan elektronik? Sudah siap semua anak-anak? Kelompok Mekah sudah siap? Sudah. Kelompok Madinah sudah siap? Kelompok Unta? Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi kelompok yang pertama tampil adalah kelompok Mekah. Silakan kelompok Mekah. Maju ke depan untuk mempresentasikan. Maju semua kelompok Mekah. Kelompok Madinah dan kelompok Unta, silakan dengarkan, silakan disimak, boleh bertanya, boleh menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Quraisy menganggap ajaran Islam sebagai ancaman terhadap tradisi nenek moyang mereka. Islam mengajarkan tahu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Baik, silakan duduk kelompok Mekah. Selanjutnya kelompok Madinah. Dengarkan kelompok Mekah dan kelompok Unta. Dengarkan penjelasan kelompok Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menaati perintah Nabi dalam Tepuk tangan kelompok Madinah. Tepuk tangan kelompok Madinah. Ada yang mau menanggapi kelompok Mekah? Kelompok Unta? Baik, silakan duduk kelompok Madinah. Selanjutnya kelompok Unta. Presentasikan hasil diskusinya. Jadi yang menanggapi nanti kelompok Mekah sama kelompok Madinah. Silakan kelompok Unta, kuat bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
unta. Jadi anak-anak, dari materi kita hari ini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada, udah mengerti semua? Sudah, Bapak. Jadi anak-anak semua perhatikan ke depan, perhatikan. Jadi kesimpulan kita materi hari ini adalah yang pertama pengertian hijrah, yaitu secara bahasa apa tadi? Pengertian hijrah secara bahasa Memutuskan atau meninggalkan. bagus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy Makkah. Dan penyebab Nabi hijrah ada 3. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang. Penyebab yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah. Tadi penjelasan tentang Baiat Aqabah sudah dijelaskan kelompok apa tadi? Kelompok Mekah. Dan penyebab yang ketiga adalah perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin membuat refleksi tentang materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalau ada nanti yang bisa jawab, angkat tangan ya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW? Apakah ada bagian yang membuatmu merasa terinspirasi atau kagum? Ada yang bisa jawab? Bagian yang paling menginspirasi adalah bagaimana beliau tetap bertahan meskipun menghadapi banyak tentangan dari kaum Quraisy. Bagus, tepuk tangan. Refleksi yang kedua, siapa yang bisa jawab angkat tangan ya. Bagaimana dari cerita ini, bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu? Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Bagaimana yang paling menyentuh adalah ketika kaum muslimin bersedia meninggalkan rumah dan harta benda mereka demi menyelamatkan agama saya. Merasa itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Tepuk tangan. Baik anak-anak, pasti anak-anak bapak sekalian sudah paham tentang materi kita hari ini ya. Baik anak-anak, sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran yang akan datang, materi yang akan datang tentang peristiwa perjalanan. Apa yang dialami Nabi Muhammad dan sahabatnya saat perjalanan hijrah. Apa tantangan yang dihadapi. Itulah materi yang akan datang. Jadi anak-anak, cukup sekianlah materi kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah.